Perkenalkan, nama saya Cerik Ayas Ganusi. Saya dari Reserse X yang kemudian berdomisili di Reserse X ini berdomisili di Klaseman, daerah Lawean, Surakarta gitu. Nah, awalnya ketika sebelum kami kemudian membuat produk ini, kami menggunakan sampah itu untuk bendungan gitu, untuk talut di sepanjang pinggir Sungai Jenes itu. Jadi Lawean itu belakangnya ada sungai yang besar namanya Sungai Jenes gitu. Nah, lambat laun semakin hari semakin jalannya tahun itu semakin terkikis itunya talut yang ada di pinggir sungai. Akhirnya dampak pada pendangkalan. Nah, akhirnya dari sekitar warga Klaseman itu akhirnya membuat sebuah gerakan untuk dibersihkan sampahnya dan kemudian ngeruk pendalaman gitu. Nah, awalnya gombalan-gombalan sampah ini untuk dimasukkan ke karung untuk kemudian talut, karena sudah tanah yang ada di bantaran sungai itu sudah hampir mendekati dinding-dinding warga. Diakibatkan ketika hujan akan mengakibatkan pengerusan tanah yang akhirnya rumah bisa roboh karena terjangan banjir itu. Nah, kemudian kami mencoba untuk alternatif, mencari bagaimana kemudian bahan apa yang kemudian bisa diolah dari sampah itu sendiri gitu. Akhirnya kami searching di YouTube menemukan pembuatan pot. Nah, pembuatan pot itu sendiri yang akhirnya ya semacam ini bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian. Ini ya menggunakan bahan-bahan yang memang bisa diserap oleh semen. Artinya bukan dari bahan nilon atau parasut, lebih baik katun, handuk gitu, yang memang benar-benar untuk kebutuhan penyerapan semen ke dalam bahan itu sendiri. Flanel itu malah bagus begitu. Nah, kemudian sebenarnya relawan Reserse kali itu tidak murni domisili sekitar situ. Kebanyakan dari relawan dari luar juga banyak gitu. Nah, termasuk saya itu dari Pekalongan, karena keperluan studi di Solo. Akhirnya saya kemudian di Solo ketemu dengan komunitas Reserse kali itu. Nah, sebenarnya yang diawali oleh beliau, salah satu penggagasnya namanya Mas Eko. Beliau yang kemudian menjadi penggagas dan kemudian merangkul teman-teman dan warga sekitar untuk kemudian membuat produk semacam ini gitu. Mungkin itu sedikit perkenalan, mungkin ada biar lebih interaktif dan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Silakan barangkali ada yang ditanyakan. Langsung praktek gitu. Oh ya. Kainnya apa aja yang bisa untuk kayak gitu? Maksudnya baju-baju yang dalam kondisi sampahnya seperti apa gitu? Oke, ini kaos kaki begitu ya. Karena kaos kaki emang punya daya serap yang tinggi. Yaitu bahannya yang penting katun, kemudian jangan parasut atau nilon. Dan kaos bisa. Ini kayak gini. Ini bisa, gitu ya. Kemudian ini nggak bisa karena daya serapnya rendah. Kemudian sweaternya mbaknya itu malah bagus gitu. Gitu. Terus kemudian celana yang sekolah itu juga bisa.
Di basecamp kami ada beberapa aneka bahan untuk kemudian pembuatan. Kami juga di basecamp kami ada kaos kaki, kemudian ada sarung tangan, kemudian ada celana SD yang dengan stud lambang sekolah juga ada, yang kemudian bisa digunakan untuk pembuatan pot begitu. Nah, itu untuk terkait bahan, Mbak. Jadi yang model kayak apa sih namanya, ronce kayak gitu kan ada ya, yang ada ngapunten, yang itu yang serut ya, namanya serut rajut, yang kayak ada motif-motifnya ibunya itu. Nah itu tidak bisa, renda itu tidak bisa begitu. Padahal bagus ya untuk itu, tapi nggak bisa sayangnya begitu. Nah, ada lagi pertanyaan? Kalau pembentuk, untuk pembentukannya nanti kita bisa langsung praktek saja untuk cara pembuatannya. Yang jelas ini yang paling menjadi menarik adalah ketika bapak ibu, ada mbak-mbak juga ya, atau mungkin pacarnya, bapak bapak yang ulet, bapak yang buat potnya, ya kan? Terus anak-anak yang lukis dan ibu-ibu yang nanam. Ini menjadi sebuah wahana pendidikan bagi anak, kesibukan bagi orang tua untuk kemudian bisa bekerja sama dalam sebuah proses produksi begitu. Dan ini menjadi sebuah agenda yang akhirnya memasyarakat di daerah Klasemen. Jadi dari semua hampir salah satu RT di Klasemen itu masyarakatnya produksi ini, karena memang sadar lingkungan, karena memang ini menjadi masalah bersama yang harus segera diselesaikan gitu. Apalagi kan apalagi ini mencakup sebuah hiburan ya, bapak-bapak, ibu-ibu kalau misal lihat tanduran kan seneng banget begitu. Nah akhirnya kebanyakan juga yang turut serta untuk membuat semacam ini begitu. Kalau cat yang digunakan cat apa? Untuk catnya nanti cat tembok bisa. Cat tembok putih itu kemudian dikasih pigmen sudah cukup untuk kemudian menghasilkan beberapa warna. Begitu. Ada lagi? Nah, untuk awet tahunnya sepertinya lama ya, karena emang pembuatannya dari ini, dari semen dan gimana? Ini disesuaikan dengan kebutuhan, begitu. Untuk pot tentunya dikasih lubang, begitu kan? Nah, ini untuk ini bolong, ini berlubang, ini berlubang karena keperluan pot begitu. Nah, ini mungkin untuk yang ini mungkin tempat pulpen, spidol begitu kan. Nah, gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Toh pada akhirnya cetakan itu bisa disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan begitu. Jadi nggak hanya untuk pot ya Mas, bisa untuk hiasan bisa. Atau untuk wadah-wadah alat tulis bisa. gitu ya? Segala kebutuhan Bapak Ibu bisa dipenuhi dengan ini. Oke, oh segala? Termasuk bukan bukan segala ya, mungkin perabotan-perabotan yang lain gitu. Semen. Iya, hanya semen. Semen hitam. Kami menggunakan semen hitam. Tapi kalau misal mau untuk variasi bisa menggunakan semen putih juga, begitu. Jadi ini kain ya Mas di sini Iya, ini kain. Yang membentuk. Nah, polanya itu adalah kain. Iya. Ini kain. Ini berasal dari satu kain yang kemudian kami cetak untuk dibuat seperti ini. Ini bisa rata karena akhirnya sebelum kering total bisa dipotong untuk dirapikan agar aman untuk dibawa kemana-mana juga begitu. Ini memang belum 100% jadi, ini baru kemarin jadinya, masih masih kasar untuk permukaannya begitu. Prosesnya berapa lama Mas? Untuk prosesnya untuk saat ini bisa lama ya, karena mungkin cuaca ininya. Ini cepet kok. Kok bisa nekuk cara nih Mas? Apa? Biar nekuk kayak gini gimana? Biar nekuk. Ya, bagus tuh. Ini
kan ini kan ketika sudah di apa namanya sudah ada ada semennya, Ya. maka itu kan sudah agak kaku. Iya, aku betul. Nah, akhirnya bisa dibentuk begitu. Nanti posisinya seperti ini. Ini. Bisa begini. Nanti kan tinggal ditekuk begitu. Sesuai dengan kebutuhan. Mas, kalau cuaca normal itu pembuatannya sampai berapa hari itu? Yang sudah ini lah, Mas. Cuaca normal sehari mungkin sudah cukup, Bu. Tinggal nanti untuk sampai ini ya, tinggal nanti kan ada beberapa proses persiapan alat bahan, kemudian semen, kemudian tinggal dicelupkan, terus tinggal dibalik, dibentuk aja. Jadi proses paling lama adalah di pengeringan, sama mungkin pengecatan itu. Ya. Semen. Iya, alat ada. Nanti untuk tidak hitungan hari, Bu, nantinya dikira-kira ketika sudah agak kering atau memang kering, itu bisa dilepas begitu. Nah, caranya nanti digunakannya plastik, Bu. Plastik kan tidak mungkin terserap oleh semen. Nah, akhirnya aman untuk kemudian kita kelupas, akhirnya terbentuk. Ini kan akibat dari beberapa cap-capan plastik juga, begitu. Berarti kasih plastik dulu baru di. Ya, begitu. Ribon? Ya, biar nggak lengket. Kalau misal adonan itu pakai blue band atau pakai itu ya, minyak gitu. Mungkin ada lagi? Cukup? Nah, sedikit kami cerita tentang resik-resik kali. Resik-resik kali itu sebelum kemudian akhirnya ketika musim hujan kayak gini, aktivitas resik-resik kali tidak kemudian dilanjutkan karena memang debit air tinggi di sungai. Akhirnya kemudian kami mencoba untuk kolaborasi dengan Joli Jolan, yang memang waktu itu kami lihat postingan dari Joli Jolan itu dikirim mengeluhkan banyak baju-baju yang kemudian tidak pakai tapi disumbangkan di Joli Jolan. Akhirnya kami mencoba untuk merecycle barang-barang itu. Nah, sebelum itu kami menggunakan bahan-bahan temuan yang ada di sungai. Karena memang banyak sekali yang kita temukan, termasuk pakaian, celana, bahkan kami pernah menemukan pistol plus peluru dan itu masih aktif. Itu harta karun ya. Jadi itu yang kemudian temuan-temuan kami di sungai. Nah, ini mungkin salah satu contoh pembuatannya. Nah, itu cetakannya. Nah, itu kan karena ada berat dari campuran semennya itu, akhirnya mudah untuk kemudian dibentuk. Dibalik berarti ya? Ya, posisinya dibalik. Kayu kan? Cetakannya kayu pakai kasih plastik, ya. Kalau takut nggak bentuk, bisa dikasih pot dulu. Kering sendiri nanti ya, Mas ya? Iya. Apa? Semennya? Karena ini sudah terserap oleh kain, ya. Itu. Nah, itu untuk keperluan pot karena itu kan berlubang. Iya. Ya, kelihatan ya. Ini keperluan pot, gitu. Untuk bapak-bapak ini juga bisa jadi asbak ya, asbak. Daripada tutup minum jadi asbak. Piring ya. Gitu. Nah, itu sekilas itu untuk pembuatan pot begitu. Nah, karena memang betul yang disampaikan oleh Bu-nya itu, tadi lupa kenalan, Bu Mila. Benar, kita harus memperpanjang usia kain karena memang butuh banyak waktu untuk kemudian menguraikan bahan yang kita pakai saat ini gitu.
Nah, salah satunya dengan itu, dan sangat luar biasa sekali kami temukan di sungai tentang sampah yang sangat luar biasa. Mungkin yang kemudian mohon maaf, ini sekalian kami mengkampanyekan banyak temuan popok kemudian pembalut yang kemudian masih basah, artinya masih ada isinya begitu. Kalau mungkin pembalut mungkin masih merah, kemudian kalau popok sekalian ada itunya begitu. Nah, ini menjadi sebuah perhatian untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang punya dengan popoknya, kemudian mbak-mbak dan ibu-ibu dengan pembalutnya, dan itu menjadi sebuah mungkin cikal bakal penyakit, karena waktu itu setelah penumpukan lama, ketika kemudian kami turun itu sudah campur belatung, campur segala macam begitu, artinya aliran sepanjang itu sudah menjadi sebuah alat penyaluran penyakit mungkin begitu ya. Tapi itu bisa untuk mengurangi racun atau yang ada di sepanjang sungai itu bisa dimaksimalkan dengan tanam pohon untuk kemudian penetralan air yang ada di sungai begitu. Nah, mungkin itu, dan cukup banyak. Yang kemudian menjadi menarik adalah di zaman Bapak Ibu itu sungai menjadi sebuah hal yang menarik ketika kita main di sana. Dalam kegiatan kemarin kami lakukan itu banyak anak-anak yang kemudian antusias, tapi sayang sungai yang kemudian mereka mandi itu sudah tercampur dengan limbah dan sampah. Bukan kemudian kita menyalahkan siapa yang membuang sampah, tapi bagaimana kemudian kita mengintrospeksi diri untuk kemudian lebih berperan aktif untuk menjaga lingkungan bersama-sama, karena bukan di era kita saja, tapi nanti di anak turun kita. Mungkin itu. Ada pertanyaan lagi? Cukup nggih? Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya nanti ketika workshop nanti akan dipandu teman saya, itu Mas Eko, sekaligus pencetus rese-rese